Gimana jadinya jika seorang anak magang malah kepincut sama orang yang mengajarinya? Tidak hanya mendapatkan ilmu, namun juga mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, hingga terjadi sesuatu. Ya, film dengan judul Wild Seas yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita ini bernama Ciara, seorang wanita yang mungkin usianya kisaran 40 tahun lebih. Dia bekerja menjadi nelayan, tinggal di sebuah pulau dan sudah menikah. Kala itu dia menuju kota sebelah, ingin menjemput seorang anak muda yang ingin magang dengannya menjadi seorang nelayan yang baik. Pemuda itu bernama Maxen. Maxen bisa dibilang anak orang yang cukup tajir. Di samping itu dia juga suka bermain violin. Seperti kebanyakan orang baru pada umumnya, Maxen terlihat masih canggung dan masih malu-malu. Udah gitu dia juga terlihat mabuk laut karena memang jarang bepergian naik kapal. Dia kenalan sama suaminya Ciara yang bernama Anthony. Sama-sama nelayan juga tapi dia lebih senior. Sudah 20 tahun Anthony menjadi nelayan dan banyak orang mengenalnya. Untuk sementara Maxen akan tinggal bersama mereka di rumah yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ditempatkan di kamar yang kecil namun Maxen tidak keberatan. Esok harinya Maxen memulai magangnya dengan mereka. Berlayar di tengah ombak yang cukup deras membuat Maxen akhirnya mabuk dan muntah. Ya, hal itu biasa terjadi. Selain magang, Maxen juga diajak bersantai sejenak di salah satu kafe langganan mereka. Namun kala itu Anthony tidak ikut karena dia masih banyak urusan. Di sini, Maxen menemukan sesuatu yang indah dari Ciara. Ya, meskipun udah sepuh namun dia tetap gurih. Hingga suatu malam, kala itu hujan deras dan badai. Ciara menemukan Maxen sedang berada di luar. Ternyata dia menyelamatkan anjing mereka yang lagi terjebak dengan badai. Maxen lantas diangkatkan oleh Ciara, diselimuti dan dibuatkan teh. Tapi di sini secara tidak sengaja Maxen melihat gunung kembar Ciara karena bajunya kedodoran. Dan tentu saja membuat Maxen jadi kepikiran. Ciara dan Anthony ini adalah orang yang baik. Banyak orang dan tetangga yang suka dengan mereka. Suatu hari mereka diundang dalam acara pernikahan salah satu sahabatnya, Anthony. Di dalam gereja mereka bersukacita dan Maxen menjadi salah satu orang yang mengisi acara tersebut dengan memainkan alat musiknya. Ciara juga memberikan sambutan untuk sahabat Anthony yang bernama Tony dan istrinya. Lalu setelah itu mereka acaranya bebas. Kala itu Ciara sedang berada di dapur bersama cewek-cewek. Ada yang masih muda bernama Beatrice. Dia ini adalah anaknya Tony. Dari tatapannya, Beatrice ini demen sama Maxen. Ya, curi-curi panjang gitu. Setelah dirasa cukup dan bosan berada di dalam, akhirnya Maxen keluar mencari udara segar dan di sana ada Ciara juga menghangatkan badannya menggunakan sebatang gudang garam. Lalu Maxen mengajaknya jalan-jalan. Mereka akhirnya menemukan sebuah rumah kosong. Maxen masuk ke sana dan mengajak Ciara. Namun apa yang terjadi malah semakin membagongkan. Ya, terjadi permantapan yang tidak direncanakan di sana. Tentu saja hal ini membuat Ciara jadi panik dan gundah gulana. Apa yang telah ia lakukan? Dia kembali pada Anthony sambil memeluknya. Semenjak kejadian malam itu, Maxen akhirnya dipindahkan oleh Ciara ke kos-kosan. Maxen juga tidak keberatan. Dan keesokan harinya, Anthony akan pergi ke Inggris, katanya ada urusan penting. Jadi mereka mengatakan Anthony dan kembali bekerja. Dalam beberapa hari terakhir ini, ternyata Maxen udah kenalan dan deket sama Beatrice. Kala itu dia datang ke kos-kosannya Maxen membawakan coklat. Dan di sini tentu saja udah tau lah ya apa yang terjadi. Semenjak ditinggal Anthony pergi, Ciara tuh kesepian. Apalagi Maxen juga sudah tidak ada di sana. Dia butuh kehangatan. Sampai-sampai harus olahraga tangan sendiri. Hari-hari terus berjalan dan Maxen makin lihai menjadi seorang nelayan. Hal itu membuat Ciara bangga. Usaha mereka tidak sia-sia. Hingga suatu ketika mereka berdua saja berlayar. Bekerja sudah selesai dan tidak ada kerjaan lain. Akhirnya mereka mulai melakukan sesuatu yang membagongkan. Ya, tidak hanya di kapal. Di rumah mereka juga begituan. Pokoknya bebas. Terkadang Ciara juga video callan sama Anthony supaya tidak terlihat melupakannya. Intinya dia masih sayang lah sama Anthony. Kebersamaan Ciara dengan Maxen ini membuat dirinya makin dekat dan makin lengket. Tapi dia juga merasa cemburu jika ada orang lain yang berusaha mendekatinya atau berbicara dengannya. Ya, salah satunya Beatrice. Hampir setiap hari setelah berlayar, mereka ini terus melakukan begituan. Hingga aksi mereka hampir aja ketahuan oleh tetangganya sendiri.
Kala itu tetangganya ingin mengopi bersama di sana. Namun Ciara menolak dan beralasan lagi banyak kerjaan dan dia lagi cucian. Tidak biasanya dia menolak. Biasanya dia akan mengajak tetangganya itu masuk dan bersantai bersama. Tetangganya itu sempat mencurigai kelakuan Ciara, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti. Hingga suatu hari, Ciara melihat Tony lalu memanggilnya. Tapi Tony seakan-akan tidak menggubris sapaan Ciara. Ciara yang penasaran ada apa, lantas mendatanginya. Ya, jadi Tony dapat beberapa kabar atau desas-desus yang mengatakan kalau Ciara ada main gila bersama Maxen, seorang bocah anak muda. Ternyata ada beberapa warga sekitar melihat kedekatan mereka saat di dermaga. Ini membuat Tony jadi benci sama Ciara. Kenapa dia tega berkhianat di belakang Anthony? Anthony itu sahabatnya dan dia orang baik. Ciara berusaha menjelaskan, namun Tony tidak memperdulikannya. Bahkan anak-anak di sana pun mengejek-ejek Ciara dan Maxen. Mereka juga melempari batu hingga mengenai Maxen. Semenjak itu, hubungan mereka ini jadi renggang. Mereka malah saling menyalahkan. Terjadi konflik di antara mereka. Dan karena itu juga, Maxen memutuskan untuk pulang dan meninggalkan semua ini. Ciara merasa tidak bisa jika harus berpisah dengan Maxen. Dia juga ikut menyusulnya naik ke kapal. Ya, namun pada akhirnya mereka berbaikan dan tidak ada rasa dendam. Mereka saling memaafkan. Lalu, Ciara juga mendatangi Anthony. Ternyata mereka memutuskan untuk bercerai. Anthony juga sudah tahu apa yang terjadi. Ya, tentu saja dari Tony. Namun mereka berpisah secara baik-baik. Tidak ada dendam dan tidak ada rasa penyesalan. Ini sudah jalan yang mereka pilih. Ya, itulah tadi alur cerita film Wild Seas. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.